Selamat pagi anak-anak dan orang tua murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini. Kita akan melakukan renungan pagi. Sebelum kita akan mulai, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Anak-anak boleh tepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosiana ku memuji Tuhan, Hosiana ku tinggikan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosiana ku memuji Tuhan, Hosiana ku tinggikan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Tomo, mari kita siapkan pikiran dan hati kita dengan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaanmu? Sehat-sehat kan? Ya, pagi ini Pak Tomo akan sedikit untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk pagi ini sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa pada Tuhan. Bapa yang ada di surga, terima kasih di mana pagi ini kami boleh berlutut di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan pada pagi ini bisa sebagai dasar di dalam kami menjalankan tugas kami, khususnya anak-anak yang belajar di rumah dalam pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Bapa yang ada di surga, kami serahkan renungan pagi ini hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya demi putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami.
Amin. Anak-anak, pagi ini Pak Tomo akan sedikit untuk menyampaikan renungan pada pagi ini. Untuk kali ini akan saya ambilkan dari untuk Ulangan 5 ayat 16, yaitu adalah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jelas anak-anak, itu adalah perintah Allah sendiri yang supaya kita menurut kehendak dari orang tua kita. Anak-anak, sedikit Pak Tomo akan cerita tentang apa yang sudah kamu biasa alami. Nah, coba ini anak, ini kalian lihat toh, ini makanan yang setiap kali juga setiap kali bisa kamu hidangkan atau kamu bisa masak sendiri toh di rumah. Mungkin mamamu atau kakakmu menyiapkan makanan ini adalah makanan yang sangat terkenal, yaitu adalah Indomie, ya. Anak sering setiap kali atau waktu cuaca dingin, hujan dan sebagainya disiapkan di rumah dan dihidangkan dengan sangat enak. Yaitu anak-anak dicampur dengan macam-macam campuran apa yang diinginkan, ada dikasih daging atau dikasih untuk yang sayur-sayur yang lain. Anak-anak, di sini sudah ada terteranya, ya. Di sini ada cara penyajiannya, aturannya sudah ada, anak-anak. Jadi airnya berapa, kemudian bagaimana memasaknya. Seandainya kalau kita memasak Indomie ini, ya toh anak-anak, kemungkinan kamu kadang-kadanglah dibuat dengan di luar tertulis yang ada di sini, ada cara penyajiannya. Kadang-kadang kita kasih air yang banyak atau kita kasih cabai yang banyak. Ya toh anak-anak. Mungkin aku pengen cabai yang banyak, tak kasih cabai yang mungkin 5 atau 6 biji. Kemudian airnya tak kasih yang supaya jadi banyak, dikasih air yang lumayan banyak, mungkin sampai 1 atau 2 liter. Terus terang ya, nanti kalau sudah jadi mie, hasilnya juga tidak seperti yang kita inginkan. Karena apa anak-anak? Untuk pembuatan mie ini, para chef atau para koki-koki yang terkenal yang ada di perusahaan Indofood, mereka sudah sangat teliti sekali bagaimana meramu atau untuk menyajikan ini bagaimana supaya menjadi mie yang paling lezat, mie instan yang paling lezat di dunia bahkan. Karena Indomie adalah makanan yang paling enak untuk mie instan di dunia. Maka dari itu anak-anak, kalau kita mau menyajikan makanan khususnya Indomie, ya kita harus nurut aturannya demikian. Sehingga kita dapatkan mie yang cukup enak dan lezat setelah kita selesai memasak dan menghidangkan. Apalagi anak-anak untuk kita sekalian, supaya kita hidup kita tuh sukses, ya, sukses. Kita juga harus nurut aturan, apalagi yang sudah Pak Tomo bacakan tadi. Ya, di dalam sudah tadi yang untuk bacaan Ulangan 5 ayat 16 tadi, hormatilah orang tuamu. Juga tertera juga di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17, yaitu hukum Tuhan, 10 hukum perintah Allah, terutama hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hormatilah kedua orang tuamu. Itu adalah aturan yang sudah dibuat Tuhan, yang demikian baik anak-anak. Jadi kalau kamu mau menurut apa yang dikehendaki Tuhan, pastilah kamu akan jadi anak-anak yang sukses. Apalagi saat ini kita mengalami pandemi, anak-anak, kamu belajar di rumah, kadangkala kamu bosan sekali. Kadangkala menghadapi tugas-tugas yang demikian karena kamu tidak boleh keluar kemana-mana, hanya di rumah. Kadangkala kamu juga bertengkar, mungkin kadangkala ada perselisih paham dengan adikmu atau dengan kakakmu. Nah, kadangkala juga orang tuamu mesti melerai, ya, jangan sampai terjadi pertengkaran. Maka dari itu anak-anak, kamu juga harus nurut kedua orang tuamu. Ikuti apa yang beliau sampaikan. Nasihat orang tua harus kita taati, sehingga
kamu juga bisa untuk melakukan hukum Tuhan ini dengan baik. Ingat anak-anak, kalau chef yang ada di perusahaan Indofood demikian teliti, demikian sungguh-sungguh untuk meramu masakan-masakan terutama untuk mie instan ini, apalagi Tuhanmu. Tuhan sudah membuat suatu planning yang baik supaya kalian nanti menjadi manusia yang sukses. Maka dari itu tuh kamu harus selalu sungguh-sungguh menaati kehendak orang tuamu untuk menjalankan tugasmu, mengerjakan PR, bahkan untuk membantu orang tua di rumah, mana orang tuamu juga mengalami kerepotan, kamu wajib untuk menolong mereka sehingga keluargamu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga dapat tercipta menjadi keluarga yang baik. Anak-anak, untuk pagi ini cukup ini dulu yang Pak Tomo sampaikan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Tomo ini semoga dapat bermanfaat khususnya anak-anak di dalam menjalankan tugas, yang mana dalam belajar di rumah ini butuh ketekunan, kesabaran dan kesungguhan hati sehingga kamu dapat melakukan dan melaksanakan tugasmu khususnya yang disampaikan oleh gurumu sehingga kamu dapat mencapai cita-cita dengan mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Demikian apa yang sudah kami sampaikan, Pak Tomo sampaikan supaya bisa bermanfaat untuk kamu. Mari kita berdoa kembali. Bapa yang ada di surga, terima kasih di mana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami sekalian. Apa yang telah kami sampaikan Tuhan bisa untuk bermanfaat khususnya untuk anak-anak supaya mereka juga mau melaksanakan kehendak Allah, terutama menaati dan menghormati kedua orang tua yang ada di rumah mereka masing-masing. Bapa yang ada di surga, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan khususnya untuk anak-anak kami yang ada di rumah, murid-murid kami yang belajar di rumah. Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan berikan kerajinan dan ketekunan di dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka, terutama untuk belajar jarak jauh melalui online ini. Bapa yang ada di surga, seru doa kami yang tiada sempurna dan saat ini, kami hanya minta dan kami mohon hanya demi putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Tomo, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu buah lagu, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hari
Ya, anak-anak, demikian renungan pada pagi hari ini. Pak Joko dan Pak Tomo pesan selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.